bersama aku Vina Merita, di sebelah aku ada Uni Rizaro, yaitu desainer dari By Rizaro, pastinya yang keren banget. Dan ada yang cerah-cerah begini nih, ini narasumber kita ya narasumber kita yang pakai baju oranye sama Bunda Dian Kenanga. Tadi sedikit ngobrol ketampar ya, ini bukan punya aku, punya Allah katanya, semuanya titipan gitu ya. Langsung kayak ya Allah, Robby emang bener semua yang kita punya Allah ya. Bahkan sampai level sendal jepit pun emang punya Allah juga gitu kan. Jadi pokoknya barang siapa yang terus mengingat Allah, misalnya kayak mau belanja bahan Uni gitu kan. Kalau aku dulu kan aku punya butik juga sama Tiffany kan pas sekarang. Jadi setiap aku mau pilih bahan juga setiap aku ini pasti kita ngomong gitu. Ya Allah, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ketemu toko yang tepat, harga yang baik. Bukan harga yang murah ya, harga yang baik. Karena kan kita juga nggak pengen kan minta kebaikan aja buat kita, tapi kita nggak minta kebaikan juga buat si yang punya toko bahan gitu kan. Jadi ya Allah, kasihlah harga yang baik, kasihlah tempat yang tepat, dan insya Allah apapun yang dikerjakan nanti juga insya Allah diterima oleh banyak orang sehingga menjadi minat yang baik, dan ujung-ujungnya kan akan merujuk kepada income kita kan. Tapi kan agak malu ya kita, kalau aku sih agak sedikit punya adab aja gitu kalau kita minta, ya Allah minta rezeki yang banyak. Boleh sih, Allah suka karena diminta, dan dia nggak akan pernah ngerasa kayak lu minta-minta terus. Beda ya kalau sama kita minta mulu gitu ya. Tapi kalau Allah kan beda kan, makin diminta makin senang. Cuman kalau orang kan mungkin beda-beda adab kan. Kalau aku lebih kepada kayak ya udah aku mintain juga rezeki bukan cuma buat aku, tapi buat juga orang yang akan yang akan kita sambangi, misalnya kayak toko bahan atau apapun gitu. Nah kalau balik lagi merujuk ke Dian Kenanga, ini sedikit sharing aja sih sebenarnya, bukan bilang tapi ini aku yakinin gitu, karena selama 2 dekade ini masuk 21 tahun ngerasain bahwa kalau kita nggak merasa ini punya kita, maka kita juga lebih tahu diri untuk menyikapi diri kita sudah di posisi mana. Jadi let's say kalau katakanlah Dian Kenanga katanya wah omsetnya luar biasa, wah tamu-tamunya juga dari berbagai level profesional, beberapa pekerjaan gitu kan. Menurut aku balik lagi kita harus ingat bahwa ya Allah ini titipan. Jadi semua tamu yang datang juga titipan dari Allah gitu kan. Mungkin atas ikhtiar kita ya, maka kadang-kadang kita suka merasa atau melupakan bahwa betapa hebatnya kita nih, karena kita punya koneksi yang A, B, C, D, E, sehingga sombong gitu ya. Enggak sama sekali, karena begitu Allah bilang nggak akan dihadirkan ke kita, yang nggak akan dihadirkan gitu kan. Jadi itu yang membuat kita terus tahu menempatkan diri kita di mana, terus kita bisa mengimplementasikan semua aspek kehidupan dengan lebih proper, lebih tepat. Jadi tidak salah rel yang kita coba bangun gitu kan. Sayang ya kalau kita bangun usaha, terus usahanya udah oke banget, kita terus mengisi air itu, tapi sama aja ternyata bawahnya bolong gitu kan. Kok nggak penuh-penuh, kok nggak ngumpul-ngumpul terus ya. Mungkin salah satunya itu kita buat introspeksi sih gitu sih. Jadi ini kalau kita bicara aura tuh skupnya luas banget, tapi kita nggak mau yang terlalu panjang-panjang ya, karena kan ini bukan dikit lah ilmu tapi seluarnya aja lah. Oke, gini, kita perlu banget ya. Oke. Jadi apa sih aura ya? Mungkin aku kita ngomongin dulu apa sih aura gitu ya. Aura itu adalah energi, kata lain dari biogenetic ray, kata lain dari energi itu sendiri yang sifatnya memang sangat dinamis, sangat bergantung sama apa yang sedang dominan di dalam tubuh ini dan pikiran ini. Jadi apakah itu akan bergerak fluktuatif? Yes. Karena begitu habis ditotok nih nanti orang di sini udah seger nih. Berarti kan auranya udah levelnya katakanlah dari 40 watt jadi 100 watt misalnya gitu kan. Tapi begitu sampai luar kita dapetin bad news, maka kita akan drop lagi kan. Berarti itu harus dijaga tuh kan? Ya harus di-maintain sedemikian rupa gitu. Nah itu tadi ya kata aura gitu kan. Nah tapi kalau secara terminologi aura juga bisa dikatakan sebagai gelombang medan energi elektromagnetik yang mengandung magnet atau daya pikat, yang lagi-lagi memang sifatnya itu sangat, kita nyebutnya riang gembira. Riang gembira itu sifatnya itu ya naik turun gitu ya, sangat tergantung dengan apa yang lagi dominan tadi, balik lagi di tubuh dan pikiran ini. Nah kalau gitu Dian Kenanga Totok Aura ini ngambil wilayahnya yang mana nih gitu kan. Tempat ini Dian Kenanga Totok Aura adalah sebuah metode terapi sih yang coba diusungkan 21 tahun yang lalu kurang lebih dengan menggabungkan 2 ilmu.
yaitu ilmu totok atau acupressure digabungkan dengan ilmu tenaga dalam atau ilmu aura atau ilmu prana. Jadi nggak cuma saya sendiri, tapi insya Allah semua terapisku itu berlatih tenaga prana sampai di level dimana hawa murninya dia lewat teknik pernafasan kundalini atau segitiga atas dan bawah pusatnya mereka, itu mereka bisa menghasilkan bioenergi yang sifatnya positif. Maka pada saat mereka melakukan terapi, dimulai dengan pemijatan, lalu masuk ke sesi penotokannya hanya dengan finger pressure, di mana finger pressure ini mereka nggak tangan kosong, tapi tangannya mereka bermuatan tenaga dalam lewat teknik pernafasan dengan jurus-jurus yang mereka sudah lakukan pelatihan sedemikian rupa. Narik jurus loh. Jadi, jurus. iya betul. Jadi pada saat mereka memasas atau menotok, itu bukan mereka hanya sekedar gitu enggak. Iya. Tapi mereka benar-benar yang namanya pemasasan itu mereka melakukan mengenali dulu, menjengkali setiap lekuk, tulang dan tendon kita karena bentuk daging isi tetelan gitu ya. Isi tetelan tubuh kita kan berbeda-beda, wajah juga bentuknya berbeda, sehingga begitu mereka lewat pemasasan tadi sudah memberikan fase relaksasi, maka dimulailah dengan fase penotokan dengan menggunakan tadi pengosongan pernafasan, lalu mengisi, lalu mengunci gitu. Makanya disarankan untuk pengguna terapi ini untuk tidak terlalu banyak mengajak diskusi atau ngobrol dengan terapisnya supaya apa? Optimal aja. Maka jangan tersinggung juga buat pengguna terapi ini yang kadang-kadang mungkin disampaikan informasinya oleh si terapis, "Ibu nggak apa-apa ya, Ibu ngobrol, saya mendengarkan tapi mungkin saya tidak banyak menjawab," sehingga meminimalisir ada rasa ketersinggungan, kok saya ngobrol nggak diajak kok nggak dibales atau nggak direspon gitu kan. Karena ini tanpa mengurangi rasa hormat, biasanya kami mengedukasi pelan-pelan seperti itu terhadap tamu gitu. Selama kita bisa jawab, kita jawab. Tapi sayang aja, optimalitas dari rangkaian terapi ini kan kita pengennya dibawanya manfaatnya secara optimal kan, bukan saja memberikan manfaat kosmetis, memberikan manfaat sehat, tapi juga tadi aura yang kuat memancar itu menjadi goal dari treatment ini sebenarnya. Jadi kalau sudah aku balik lagi ke fase misalnya gimana sih cara kerja dari totok aura gitu ya. Pertama pemasasan ya, itu mengawali, tapi sebenarnya kita bukan pijat atau pijat biasa. Lalu yang kedua adalah fase penotokan, yaitu adalah stressing dari strength dari produk kita, totok dengan tenaga prana atau aura tadi. Nah, pada saat si terapis memberikan energi positif, dia berikut sekaligus menarik atau mengambil bentuk energi negatif. Apa itu energi negatif? Bukan berarti ada jin di badan adikku dan kakakku gitu ya, onangku, tapi kelelahan tubuh ya kan yang direpresentasikan oleh organ-organ utama tubuh kita itu yin dan yangnya itu tidak yin dan yang itu menjadi lebih balance gitu. Karena kan kerja organ itu kan sangat dipengaruhi oleh bagaimana secara sistemis ke-14 jalan meridian kita itu bekerjanya optimal. Maka begitu kerja organ baik, sirkulasi darah baik, otomatis tadi dia akan menendang yang namanya ketujuh cakra kita sampai organ reproduksi kita. Begitu organ reproduksi kita sudah baik, organ-organ yang lain juga baik, dia akan membuat cakranya sehat. Cakra apa sih, Bu? Cakra pusaran energi. Jadi kan ada jantung, paru, ginjal, kandung kemih, bahkan sampai organ reproduksi kita kan. Begitu kerjanya mereka sudah kembali kepada ritme idealnya atau lebih baik dari sebelum ditotok gitu ya, mereka akan kan mereka nggak berdiri sendiri kan, jantung berdiri sendiri, semua mereka bersinergi bersama-sama secara sistemis gitu kan. Nah, pertemuan antara jalan meridian jantung, paru, kandung kemih, ginjal sampai organ reproduksi kita, usus besar, usus kecil kita itu namanya cakra. Gitu. Ketujuh cakra kita ada semua di sini. Oke? Sampai ke organ reproduksi kita. Gitu. Nah, begitu ketujuh cakra tadi itu akan sudah baik, kuat memancar, maka dia akan menendang, dia akan memantulkan yang namanya tadi aura tadi, gelombang energi elektromagnetik. Sehingga apa? Daya pikat kita juga kuat memancar, selain dia smart melindungi badan fisiknya. Karena kan Allah sejak lahir ngasih kita badan fisik dengan badan yang non fisiknya. Badan non fisik itu yang kita disebut dengan aura tadi.
yang karena tidak kelihatan dengan kasat mata maka sering dipelencengi oleh banyak pihak ke arah yang mistis. Nah ini terus kita luruskan lewat bantuan teman-teman media juga yang dengan sukarela meliput kita. Jadi Dian Kenanga nggak happy gitu ya kalau ada orang merasa bahwa ditotok di Dian Kenanga ini auranya dibuka. Nggak, kita terus edukasi bahwa yang membuka itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak akan mengambil yang namanya haknya Allah dan kebisaannya Allah gitu kan. Kita hanya manusia biasa, tapi sebagai manusia makhluk ciptaannya yang diberikan wajah fisiknya dengan dengan tampilan non fisiknya itu aura tadi, dia akan bisa tampil memikat dengan sehat, dengan aura yang kuat memancar sehingga daya tahan tubuh kita juga lebih baik. Gitu. Karena sakit penyakit itu namanya negativity kan. Lalu perasaan dengki, iri, capek, lelah, menahan marah, menahan emosi itu juga negatif dan itu sangat mempengaruhi kerja organ. Gitu sih, lebih kayak gitu. Apalagi? Nanti ini diedit-edit kan ya? Diedit-edit kan tanpa kekurangan esensinya kan gitu. Tapi emang terkejut sih. Kadang orang kalau lihat aura udah pasti mistis. Ya. Tidak, tadi sudah penjelasannya Bunda Dian ya, nggak ada sama sekali mistis, tapi memang ada pelajaran tersendiri ya Bunda. Betul, jadi karena memang tadi kan, mungkin tadi aku agak sedikit panjang penjelasannya, mungkin aku lebih singkat gitu ya. Jadi apa itu aura? Aura adalah medan listrik elektromagnetik yang sifatnya dinamis, yang dia berada melindungi badan fisik kita. Nah, kata lain dari aura adalah energi atau chi atau badan bioplasmik, atau secara terminologi bisa disebutkan tadi medan listrik elektromagnetik. Dulu kita masih kecil sering kan main plastik gitu kan, lihat nih rambut saya bisa berdiri. Nah itu salah satu kebenaran dari indikator di mana memang sungguh-sungguh benar ada medan listrik yang mengandung elektromagnetik atau daya pikat itu segini. Seberapa kuat orang memiliki daya pikat? Ada orang yang nggak harus cantik fisik genetik, tampan secara fisik genetik, tapi enak dilihat. Bukan cuma enak dilihat, tapi juga enak diajak ngobrol. Maka kita nggak pengen buru-buru pindah atau kita bertahan lama untuk bisa ngobrol lebih in-depth dengan seseorang. Karena kan kita sering ya menjumpai banyak orang seperti itu gitu. Jadi balik lagi tadi aura sudah. Terus manfaatnya apa sih? Tadi manfaat totok aura, wajah, tubuh, payudara dan getar syaraf itu manfaatnya adalah memberikan kesehatan aura itu sendiri. Maka begitu aura sehat, kita dapetin manfaat kosmetis, ya kan, smiling lens lebih lama muncul secara alami, bayangan hitam, tapi aku nggak bilang gitu ya, karena botox juga ilmu Allah ya, botox juga itu pilihan, itu pilihan. Cuman kalau aku di sini lebih kepada memberikan pilihan yang sifatnya alami, long lasting, dan insya Allah aman. Tidak ada efek negatif dari banyak atau seberapa sering melakukan treatment ini. Terus tadi manfaat kosmetis kan udah didapat. Terus manfaat sehat, karena setiap titik yang dirujuk atau ditotok itu tadi link up dengan 14 jalan meridian ke jantung, paru, ginjal, kandung kemih, bahkan sampai organ reproduksi. Manfaat yang ketiga, tapi ini sebenarnya menjadi yang utama. Tadi bonusnya adalah mau adikku Vina mengerti atau tidak, mau Onang kakakku peduli atau nggak peduli, itu sudah satu paket yang bakal kita terima sebagai pengguna terapi ini, yaitu tadi bagaimana sehatnya cakra, karena semua sudah diperbaiki dari dalam lewat teknik totokan yang dialiri prana tadi, sehingga begitu aura atau yang nggak kasat mata tadi itu memancarnya kuat gelombangnya, maka jangan heran kamu nggak pakai makeup pun lewat orang akan gitu kan, 9 meteran, 8 meteran, 1 meteran, padahal biasa aja nih orangnya. Kenapa membuat mata kita melirik 2-3 kali? Benar juga ya. Jadi siapa sih orang yang tidak pengen tampil menarik, memikat, menawan secara alami? Datang aja ke sini. Dian Kenanga Totok Aura, aman, bismillah, insya Allah tidak ada efek negatif dari seringnya melakukan treatment ini. Cuma memang kita terus mengedukasi, karena kan banyak orang yang nggak peduli. Atau ada yang peduli tapi ini cuma strategi marketing aja. Enggak. Karena ini seriusan. Maksudnya ini seriusan, dan saya yakini orang-orang yang meyakini treatment ini lalu sudah merasakan manfaatnya, dia akan kembali bukan karena kenal dengan aku secara pribadi, bukan karena ada kerjasama, tapi karena memang udah ngerasain manfaatnya gitu. Tapi kan memang
pengennya kalau orang sudah spend waktu ke sini, kalau biaya insya Allah semua tamu-tamuku dikasihkan keberkahan rezeki untuk bisa datang ke sini karena biayanya juga relatif terjangkau. Kita ada paket-paket yang ekonomis juga, tapi kalau bicara waktu kan nggak bisa balik. Onang meninggalkan rumah, meninggalkan suami, meninggalkan pekerjaan, datang ke sini loh. Kamu juga adikku Vina, ya kan? Berarti kan ada waktu yang tidak bisa diputar kembali. Jangan sampai waktu yang datang ke sini tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kamu ikhtiarkan datang ke sini. Itu sih lebih ke sana gitu. Jadi yuk lakukan treatment totok aura wajah, totok aura tubuh, sudah termasuk organ V atau Miss V bagi wanita. Lalu untuk pria ada V juga di dalam totok aura tubuh, yaitu vitalitas bagi pria, ditangani juga oleh pria, wanita oleh wanita. Dan tadi balik lagi goalnya adalah aura kita sehat. Begitu udah kuat memancar, daya pikat kita bagus. Lalu apa nih urusannya sama medan magnetik alam? Oh iya, jelas pasti ada. Karena kan ini ciptaan Allah ya. Begitu dominasi positif kita udah lebih kuat yang sifatnya dominan positif, baik itu dari pikiran, dari apa yang kita omongin, dari hati kita, itu kan semua kerefleksi ke omongan kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Karena jangan heran kalau medan magnet alam itu siapa sih? Ya pertemuan dengan orang lain yang dikirimkan sama Allah, ketemu dengan pekerjaan gitu kan, semua akan menyambangi yang memang sifatnya positif, ya ketemu positif juga gitu kan. Gitu. Tapi apabila ada yang negatif datang, ya nggak apa-apa, karena tubuh ini seperti aku analogikan seperti baterai, seperti lampu yang mereka tetap butuh min dan plus. Coba deh kalau kita nyalain kita masukin baterai yang kita pasangnya adalah min plus dia nggak akan menyala. Iya benar sih. Itulah Seimbang. inilah tubuh ini yang kita analogikan sebagai lampu. Jadi lampu akan terus menyala dengan tetap adanya negativity. Tapi negativity itu harus ditekan sedemikian rupa persentasenya agar yang lebih dominan adalah positif. Nah, negatif ini hanya keberadaannya lebih kepada untuk kewaspadaan kita, menjaga hati kita, merem perilaku kita, merem perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain, tidak terlalu lebay dalam menasehati orang lain sehingga orang lain tidak tersinggung padahal pun niatnya baik gitu ya. Mostly kan kita sering jumpai ya, ada orang-orang yang berniat baik. Tapi kalau tidak cukup cerdas untuk menyampaikan niat baik kita, itu akan menjadi salah gitu kan. Nah, tapi ya udahlah, itu kan proses belajar dalam hidup gitu kan, nggak jadi masalah gitu. Jadi ya berbaik-baiklah pada alam, maka alam juga akan baik sama kita. Alam itu apa? Allah. Alam itu semesta ini Allah, bukan punya kita. Jadi kalau kita udah baik sama mereka, baik sama orang tua kita, ya kan, di tengah-tengah kesibukannya masih ingat mamah diajak, masih ingat anak untuk diajak. No enggak. Itu adalah bukan, aku nggak keberatan sama sekali. Kenapa? Karena memang aku harus senang gitu memiliki adik yang luar biasa, yang selalu mengingat keluarganya. Masa sih padahal cukup sibuk gitu ya, mengatur dirinya sendiri aja butuh effort luar biasa gitu kan. Iya, jangan nangis adikku. Jadi hal-hal seperti itu yang Allah memfasilitasi mungkin salah satunya lewat tempat ini. Jadi jangan merasa membebani kakak Dian gitu ya, tapi justru aku melihatnya frame-nya adalah dengan kesibukan kamu yang bahkan sibuk menata diri kamu sendiri aja kamu butuh effort luar biasa gitu kan, membagi waktu dengan anak-anak, berjumpa dengan anak-anak yang dengan segitu banyak segala macam, kamu harus menata kesabaran kamu gitu kan. Jadi ya udah, seneng lah, maksudnya tempat ini mungkin salah satu wadah dari Allah untuk memberikan kebaikan buat kamu. Iya, bukan dari aku kebaikannya dari Allah. Iya, benar. Aku jadi sedih ngeliat kamu nangis. Nyaman aja kalau udah ketemu sama dia itu adem gitu. Apalagi Masya pas Allah. Afina jujur sih ketemu sama Bunda Dian sama Uni ya di rumah, itu emang bener Afina Pas di rumah lagi Uni ya? jatuh banget kayak yang cerita itu. Iya. Ini bener-bener kayak ya Allah, kayak bukan kalau Allah bukan yang ngirimin gitu ya Bun, kayaknya nggak nyampe sini juga sih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Aura Allah. positifnya, afirmasi positifnya tuh bikin kita kuat gitu. Amin, sama-sama Ya lah. waktu itu sama-sama orang. Ya sama, kita sama. Sama-sama. Jangan gitu. Ini mudah-mudahan ada istighfar. Maksudnya gini, apapun pernyataan baik ini, mudah-mudahan aku bisa ngeresponnya dengan mawas diri. Karena jangan sampai
aku merasa bahwa betapa aku atau siapapun orang itu ya pada saat mendapatkan pujian lalu merasa oh gue yang hebat, oh gue yang auranya berkibar luar biasa sehingga bisa jangan sampai kita berpikir kayak gitu. Jadi setiap ada pujian terima kasih dari Onang, terima kasih dari adikku Vina, mudah-mudahan itu menjadi aku lebih mawas diri bahwa ya Allah semakin aku doa yang kenceng ya Allah pakai hamba atau pakai juga sahabat-sahabatku menjadi alat penyalur kebaikan dan penyebab kebaikan banyak pihak yang kita jumpai. Karena kan Vina, Mbak Vina, lalu Onang gitu ya. Pasti kan kakakku banyak berjumpa dengan klien-klien ya, pengguna loyal existing customer kita lah ya, yang mengadakan event atau membeli bajunya atau datang treatment. Pikirin aja bahwa kita niatnya adalah ibadah karena Allah. Kalau bicara uang akan mengalir secara automatically sesuai dengan apa yang kita tanam. Jadi hukum menabur, menuai apa itu sudah pasti yakin Allah boten sare ya. Kalau orang Jawa bilang Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah kerepotan mencatat yang buruk dan baik dari kita. Maka kumpulkanlah lebih banyak kebaikan. Walaupun kita tahu pastikan kita makhluk yang penuh dosa, makhluk yang masih penuh maksiat. Tapi kita pelan-pelan lewat proses, lewat usia yang terus bertambah. Kalau Allah izinkan kita usianya masih panjang ke depan, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita keluarkan, segala sesuatu sikap tubuh yang kita ekspresikan, itu memang mencerminkan sedikitnya kebaikan dari Allah, bukan kebaikan kita. Kebaikan Allah, balik-balik lagi semua karena Allah. Kalau udah karena Allah, sedih sih kalau yang planningnya kita begini ternyata gagal gitu ya. Aduh ini kayaknya rezeki ini udah di depan mata nih, one step ahead lagi dapet nih, tapi kalau kata Allah enggak, maka enggak jadilah. Jadi kalau udah bicara kesehatan aura tuh, ini pengalaman empirik dari teman-teman yang udah datang ke sini gitu ya. Mungkin nggak selalu aku yang pegang, tapi mostly kebanyakan anak-anak karyawanku terapis yang nangani, ada berbagai macam yang mereka bilang, alhamdulillah ayahku yang tadinya dibawain pakai kursi roda, pernah kena Parkinson, itu sekarang sudah tidak perlu harus pakai kursi roda, nggak jadi moody marah-marah terus karena sakitnya, semua orang salah aja gitu kan, tapi dia lebih sehat gitu. Terus kedua, 11 tahun nggak memiliki keturunan, alhamdulillah sampai anaknya ada yang dikasih nama Salma atau Kenanga ya, gue lupa ya. Salma tuh nama Islam aku kebetulan, mualaf aku, atau nama Kenanga gitu ya. Namanya Kenanga. Jadi anaknya tuh ada yang 11 tahun susah mendapatkan keturunan, lalu akhirnya dikasih karena Allah, bukan karena Dian Kenanga, karena Allah lewat Dian Kenanga. Kenanga bunga kenanga. Kebetulan namaku Dian, Tiffany. Iya, anakku yang nomor 4 namanya Tiffany Kenanga, jadi aku kasih namanya Dian Kenanga gitu. Nah, kalau kebetulan katanya ini kok Kenanga mistis gitu ya. Kenapa sih? Ini lagi-lagi tadi skenario Allah, kita nggak pernah tahu nih, seperti kita masang puzzle kan. Jadi anakku lahir 2000, lalu Dian Kenanga ini di 2003 kita sudah mulai beroperasi, 2004 kita berbadan hukum gitu. Jadi kurang lebih 21 tahun ya udah jalan, 21 tahun jalan. Jadi semua nama itu sebenarnya kalau mau dicari gitu ya, ini kenapa pada saat aku namain itu ya sesimpel itu. Namaku Dian, mungkin artinya penerang atau cahaya atau nur gitu ya, kata orang Jawa ya, Dian gitu ya. Sementara kebetulan namaku sendiri dikasih nama orang tua, lalu anakku yang nomor 4 namanya Tiffany Kenanga, maka aku pakai anakku yang nomor 4 karena waktu itu nggak jarak jauhnya, aku melahirkan dia tahun 2000 kan, 2004 aku namakan Dian Kenanga. Totok Aura adalah ya tadi strength produk dari usaha yang aku usungkan menjadi sebuah metode terapi baru, Totok dengan Aura gitu. Jadi Totok Aura, Dian Kenanga, Totok Aura. Ya, kalau dibilang orang bilang, oh Dian ini ada hubungannya dengan kebaikan, ya amin, amin. Dian itu dengan penerang, amin. Semua yang baik-baik aku aminkan. Yang tidak baik, ya jangan marah. Karena kan orang bebas nilai. Ya kan, jangan marah. Maka pada saat kita jangan marah, kita abaikan. Jangan kita arahkan energi kita ke arah yang negatif. Tapi juga itu akan kalau dilatih terus tuh, afirmasi diri akan dilatih terus, dia akan ini kok, tanpa kita sengaja untuk tidak mau dengar gitu ya, tidak mau lihat gitu, enggak, tapi respon tubuh tuh akan kalau ya sudah, walaupun di sini ya sudah, tapi di sini masih mangkal, nggak apa-apa, itu proses.
proses alami gitu, sampai dia akan nanti ada adjustment, ada penyesuaian. Kita sudah tidak lagi merasakan lagi. Bukan kita berhenti untuk tidak menyenangi atau mencintai orang lain di sekitar kita yang mungkin kita anggap tidak baik buat kita, tapi kayak itu tuh udah alam, udah semesta yang ngatur. Perasaan kita, tuntutan kita, rasa marah kita tuh semua udah rare, maksudnya sudah biasa aja gitu, udah biasa. Tapi bukan berarti kita tidak mencintai siapapun.